أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Ada yang disebut dengan surga Aden atau Jannatu Adnin. Surga Aden hakikatnya sama dengan surga-surga yang lain, artinya satu gambaran tempat di mana di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Orang yang masuk ke dalam surga Aden tentu mereka orang-orang yang beruntung, sebagaimana yang Allah masukkan ke dalam surga-surga yang lain, itu juga orang-orang yang beruntung. Jadi apapun surganya, kalau kita termasuk di dalamnya, Allah menjadikan kita sebagai penghuni surga. Apapun nama surganya, itu pasti di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Puncak dari suksesnya seorang muslim tatkala dia bisa mendapatkan tiket masuk ke dalam surga. Ada beberapa kelompok manusia yang nanti akan menjadi calon penduduk surga Aden. Siapa mereka? Ada beberapa keterangan yang kita peroleh dari Al-Quran. Yang pertama, dalam surat An-Nahl ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum fiha yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqun. Surga Aden adalah surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai yang mereka akan masuk di dalamnya, para penduduknya, lahum fiha ma yasha'un, dan mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Kadzalika yajzillahul muttaqin, itulah balasan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi pertama, surga Aden diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Tiket yang pertama untuk bisa masuk ke dalam surga Aden adalah tiket berupa takwa. Jadi kalau kita termasuk orang-orang yang bertakwa, insya Allah kita termasuk golongan yang mendapatkan tiket masuk ke dalam surga Aden. Apa itu takwa? Takwa ini sangat simpel pengertiannya, yaitu melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya takwa. Simpel, praktis, sederhana, tapi begitu berat dalam pelaksanaannya. Melaksanakan yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau ini kita lakukan, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, insya Allah kita berkesempatan mendapatkan tiket masuk ke dalam surga yang disebut dengan surga Aden. Sebab itu setiap kali dalam khutbah Jumat selalu diingatkan oleh para khatib, ya, bertakwa, bertakwa, bertakwa. Jadi takwa ini merupakan barometer penilaian manusia di mata Allah. Allah menilai kita bukan dari hartanya, bukan dari kehormatan jabatannya, bukan dari pangkat dan kedudukannya, bukan pula dari status sosial, tapi yang menjadi pembeda di antara kita, yang menjadi pedoman Allah menilai manusia adalah dari segi ketakwaannya. Jadi mari kita menjadi orang yang bertakwa, ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Memang kedua-duanya ini memiliki stresnya yang berbeda-beda, ya. Kalau kita melaksanakan perintah Allah,
itu Allah tidak memaksa harus maksimal, artinya sesuai dengan kemampuan kita, ya. Diukur dari kemampuan kita melaksanakan ibadah. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu. Nah, tapi kalau ketika kita menghindari apa yang Allah larang, yang Allah cegah, ini tidak ada kalimat semampu kamu, tetapi harus, ya, mampu tidak mampu harus kita lakukan. Tidak ada perintah jauhilah dosa, jauhilah maksiat sesuai dengan kemampuanmu. Enak sekali. Orang akan banyak beralibi, ya. Orang akan berkesimpulan bahwa saya belum bisa meninggalkan ini, banyak alasannya. Saya belum mampu ninggalin maksiat, belum mampu ninggalin judi, belum mampu meninggalkan tempat-tempat pelacuran umpama. Jadi kalau urusannya melaksanakan perintah Allah, Allah tidak memaksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya disesuaikan dengan kemampuan kita. Tetapi kalau kita menghindari, menjauhi larangan Allah, mampu tidak mampu harus kita jauhi, ya. Bukan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi yang pertama, tiket untuk mendapatkan surga Aden adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah kalau kita menjadi orang yang bertakwa, kita akan mendapatkan tiket masuk ke dalam surganya Allah, berupa surga Aden. Satu. Adapun yang kedua, syarat untuk mendapatkan surga Aden kita bisa temukan dalam Al-Quran surat Toha ayat 75 sampai 76. Kata Allah, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Bagi mereka yang datang kepada Allah dalam kondisi yang beriman, qad 'amila shalihati, dan sungguh mereka beramal soleh, faulaika lahumud darajatul ula, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Apa itu? Jannatu adin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, yaitu surga Aden yang di bawahnya gemercik mengalir air yang sangat jernih, sungai-sungai yang begitu indah. Dzalika jazaa'u man tazakka wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi mereka orang-orang yang membersihkan dirinya. Jadi yang kedua, ya'tihi mu'minan, menjadi orang-orang mukmin, menjadi orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Iman itu kan ada 3 pengertiannya, ya, yaitu membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu arti daripada iman. Tetapi iman ini hanya modal awal, ya, bukan modal utama, modal awal. Setelah iman, qad 'amilas shalihat, mereka melaksanakan amal-amal soleh, ya. Jadi ibarat tanaman, iman ini merupakan tunas, ya. Kemudian akan tumbuhlah ranting-ranting, dahan-dahan yang rindang, itu amal solihah. Iman tanpa amal soleh yang nggak akan ada artinya. Amal soleh tanpa dasar iman bahaya. Jadi iman dan amal soleh ini 2 hal yang tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Ada orang yang dia hanya sebatas beriman, ada. Dia kalau ditanya, kamu percaya kepada Allah? Percaya. Kamu percaya kepada Nabi Muhammad? Percaya. Kamu beriman kepada para malaikat? Percaya. Kamu yakin akan adanya akhirat? Saya percaya, saya yakin. Tapi dalam kehidupannya dia nggak beribadah. Ada yang seperti ini, ya. Orang bilang Islam KTP katanya. Jadi dia yakin, kalau masalah yakin, dia yakin kepada Allah, dia beriman kepada Allah,
dia beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, dan beriman kepada yang lainnya. Tetapi hanya beriman saja, sholat tidak dikerjakan, puasa ogah-ogahan, apalagi amal-amal soleh yang lainnya, baca Al-Quran misalkan, ogah-ogahan. Yang seperti ini nggak bisa diterima, ya. Jadi iman harus menumbuhkan amal soleh, dan amal soleh juga harus berdasarkan iman. Jangan sampai amal soleh ini tanpa dasar iman berbahaya. Jadi harus berdasarkan keimanan, ya. Jadi ada dasar hukum dalam kita beribadah. Kita sholat itu kan karena iman. Orang yang beribadah bukan karena iman itu siapa? Orang munafik. Orang munafik itu contoh orang yang dia beribadah tapi bukan dasar iman, munafik. Jelas ini namanya ibadah berpura-pura, ya, orang munafik itu. Jadi kita bukan orang munafik, insya Allah dasar kita melaksanakan ibadah adalah iman. Karena iman kepada Allah kita melaksanakan sholat. Karena iman kepada Allah kita melaksanakan puasa Ramadan. Kata iman kepada Allah kita melaksanakan jihad. Kata kita beriman kepada Allah kita banyak baca Al-Quran. Karena kita iman kepada Allah kita bersedekah dan lain sebagainya. Jadi iman itu ya barangkali mungkin seperti listrik, ya, setrum listrik. Setrum listrik ada tapi nggak dipergunakan, kan manfaatnya buat apa? Masjid ini kan bisa bermanfaat karena apa? Setrum listriknya dipergunakan untuk menyalakan lampu, menyalakan kipas, menyalakan mikrofon, menyalakan AC. Jadi percuma masjid ini ada listriknya tapi lampu nggak nyala, nggak bisa menyalakan AC, nggak bisa menyalakan mikrofon, ya manfaatnya buat apa? Ya, jadi iman harus menghasilkan amal soleh, sebagaimana listrik yang menghasilkan lampu yang menyala, menghasilkan mikrofon yang berbunyi, kipas yang menyala, AC yang berjalan, ya, itu. Jadi kita berharap agar iman dalam hati kita itu tumbuh. Jadi menjadi orang yang beriman itu sangat penting. Kita bersyukur kepada Allah, ya, bahwa kita diberikan nikmat berupa iman. Tetapi syukurnya kita bahwa kita diberikan iman, bukan hanya kita bersyukur bilang alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah saya menjadi orang mukmin. Bukan sebatas itu. Bersyukurnya kita menjadi orang yang beriman adalah dengan kita beramal soleh, ya, dengan kita beramal kebajikan, dengan kita melaksanakan ibadah. Itu merupakan perwujudan dari iman kita, ya. Jadi kalau kita mengukur sejauh mana, ya, kualitas dari imannya orang Indonesia yang konon katanya negara yang terbanyak populasi orang muslimnya, Indonesia negara nomor 1 di dunia yang jumlah muslimnya terbanyak gitu. Cuma yang jadi pertanyaan besar bagi kita, muslim yang segitu banyaknya, apakah semuanya hanya sekedar sebatas kuantitas tanpa kualitas? Kuantitas boleh, bahkan harus. Kualitas itu lebih penting lagi. Islam harus menguasai dunia, bukan cuma Indonesia, ya. Islam harus bisa menguasai dunia, harus menjadi agama yang jaya. Tetapi kita bukan hanya bangga dengan kuantitas, dengan tidak memperhatikan kualitas. Kita boleh bangga menjadi seorang muslim. Kita harus bersyukur bahwa kita diberikan nikmat berupa iman dan akidah yang kuat, beriman kepada Allah. Tapi bukan hanya sebatas itu, kita harus mengaplikasikan iman ini dalam bentuk amal soleh. Kalau tidak, iman kita nggak akan ada manfaatnya. Ya memang kalau dalam hadis ada, ya, disebutkan bahwa ada orang yang terakhir diangkat dari neraka dan dia masuk ke surga. Nabi pernah menceritakan itu, ya. Orang yang paling akhir itu
teman-temannya, sahabatnya, saudaranya sudah masuk ke surga ribuan tahun. Ini orang yang paling akhir ini diangkat dari surga. Siapa mereka? Orang yang imannya sebutir zarah, ya. Zarah ini suatu benda yang sangat kecil. Jadi imannya, dia punya iman, dia punya modal iman sedikit sekali dalam hatinya, tetapi itu Allah hargai sehingga dia insya Allah masuk ke dalam surga. Tetapi dia digodok dengan waktu yang begitu panjang. Dia menjadi orang yang terakhir diangkat dari neraka untuk masuk ke dalam surga. Jadi kita waspada, jangan sampai kita bangga menjadi orang yang beriman tapi amal kita kosong. Ini yang kedua, ya. Syarat mendapatkan surga Aden adalah beriman dan beramal soleh. Dua, ya. Adapun yang ketiga, syarat mendapatkan surga Aden kita bisa temukan dalam surat Fatir ayat 32-33. Allah berfirman, "Tsumma arasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini untuk mereka hamba-hamba yang terpilih. Faminhum zalimun li nafsi, maka di antara mereka ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasidun, juga di antara mereka ada yang pertengahan, ya, 50% orang berbuat baik, 50% mereka berbuat tidak baik. Ini orang-orang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba. Ada pula orang yang berlomba-lomba bil khairat, untuk berbuat kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika huwal fadlul kabir, itulah karunia yang Allah berikan kepada mereka. Apa balasannya? Jannatu adnin yadkhulunaha, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'ah, mereka akan diberikan perhiasan, ya, gelang-gelang. Mereka akan diberikan gelang-gelang yang begitu indah, min dhahabi, yang terbikin dari emas, wa lu'lu'ah, dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, mereka juga akan diberikan baju-baju yang terbuat dari sutra. Subhanallah. Ini surga Aden. Mereka akan diberikan gelang-gelang yang terbikin dari emas dan mutiara, dan mereka akan diberikan pakaian yang terbikin dari sutra. Ini man sabaqa bil khairi biiznillah, bagi mereka orang-orang yang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jadi syarat mendapatkan tiket surga Aden adalah mereka orang-orang yang berlomba-lomba berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba. Sabik itu mempercepat, ya, mempercepat berbuat kebaikan-kebaikan. Ya, berbuat kebaikan ini sifatnya umum, ya. Berbuat baik kepada Allah artinya kita beribadah. Berbuat baik dengan sesama, kita berakhlakul karimah, ya. Berbuat baik dengan alam, ya, artinya kita bisa menjaga alam ini. Jadi berbuat baik di sini sifatnya adalah umum. Bukan hanya berbuat baik kepada Allah saja, tapi berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada lingkungan, itu juga terpenting, ya. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kedua-duanya harus baik, ya. Baik kepada Allah dengan cara kita beribadah, sholat, kemudian puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, iktikaf, zikir, wirid, jihad termasuknya, ya. Ini termasuk ke dalam kita berbuat baik kepada Allah. Berbuat baik dengan sesama, ya, kita misalnya saling membantu dalam masyarakat, ya, saling membantu, saling menolong, ya, saling meringankan beban, ya.
memberikan solusi kepada masalah yang ada, sopan santun, ya, memiliki etika dan lain sebagainya. Ini berbuat baik dengan sesama. Berbuat baik kepada alam, ya artinya kita menjaga alam ini jangan sampai merusak. Kalau kita sudah merusak alam, buang sampah di got, buang sampah di sungai, kita sudah zalim kepada alam. Kita sudah berbuat jahat terhadap alam. Menebang pohon seenaknya, ya, menebang hutan dengan liar tanpa diimbangi dengan reboisasi, sehingga banyak hutan kita yang gundul, ya. Banyak hutan yang ditebang menjadi pemukiman sehingga panas. Akibatnya banyak terjadi banjir bandang di mana-mana, longsor pun melanda. Ini kan karena ulah dari tangan manusia. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul berbagai macam kerusakan baik di daratan maupun di lautan. Kasabat aydin nas, semua itu merupakan hasil dari tangan-tangan nakal manusia yang mengeruk sumber daya alam tanpa memperhatikan keseimbangan alam. Ini namanya kita zalim kepada alam, tidak berbuat baik kepada alam. Jadi yang ketiga, syarat kita mendapatkan surga Aden adalah sabiku bil khairat, mempercepat, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bi'idznillah, dengan izin Allah. Dengan itu insya Allah kita mendapatkan tiket mendapatkan surganya Allah. Karena surga itu ya tentu mahal, ya, tidak segampang yang kita kira. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ya bukan cuma surga Aden, ya, surga yang lain juga sama, memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Adapun yang keempat, syarat mendapatkan tiket surga Aden atau calon orang yang kelak mendapatkan surga Aden adalah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu mereka orang-orang yang sabar di dalam mencari keridhaan Allah. Wa aqamus sholata, dan mereka juga mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, mereka juga menginfakkan sebagian dari rezeki-rezeki mereka sirran wa alaniyah, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata, dan mereka juga menolak kejelekan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar, mereka mendapatkan tempat yang kesudahan, itu tempat yang sangat baik. Apa itu? Jannatu adni yadkhulunaha, itu surga yang mereka akan masuk di dalamnya. Waman sholaha, bersama juga mereka orang-orang yang soleh. Min abaihim, dari bapak-bapak mereka. Wazwajihim, dan juga istri-istri mereka. Wadurriyatihim, dan juga anak keturunan mereka. Subhanallah. Jadi orang-orang yang pertama, orang yang sabar di dalam mencari ridha Allah. Kita beribadah tentu mencari ridha Allah, harus sabar. Sholat harus sabar, puasa harus sabar, zakat harus sabar, haji umroh di tanah suci harus sabar, baca Al-Quran harus sabar, berbuat baik harus sabar, meninggalkan kemaksiatan harus sabar. Jadi mencari ridha Allah dengan penuh kesabaran. Wa aqamus shalah, dan mereka juga mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, mereka juga setelah mendirikan sholat mereka berinfak, bersedekah, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Yadra'una bil hasanatis sayyi'at, dan mereka juga menolak kejahatan dengan kebaikan, mengganti kejelekan dengan kebaikan. Bukan kebaikan diganti dengan kejelekan, tapi keburukan diganti dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar, mereka mendapatkan kesudahan setelah itu,
tempat yang sangat baik, yaitu jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden yang mereka akan masuk ke dalamnya. Waman sholaha, jika mereka beramal soleh, ya, orang-orang yang soleh, min abaihim, bapak mereka, orang tua mereka. Kalau orang tua mereka termasuk orang yang soleh, mereka akan masuk bersama-sama. Wa azwajihim, istri-istri mereka, ya, wa dzurriyyatihim, dan juga anak-anak mereka, keturunan mereka. Jadi kalau kita punya keluarga, ya, orang tua kita orang yang beriman dan amal soleh, punya istri-istri yang soleh, anak kita pun anak-anak yang soleh, insya Allah kita akan berkumpul di sana. Ini yang terpenting, ya. Jadi kalau kita ditinggalkan, saudara kita meninggal dunia, suami kita meninggal dunia, istri kita meninggal dunia, umpama, ya, anak kita meninggal dunia, atau orang tua kita meninggal dunia, itu bukan perpisahan untuk selamanya, ya. Kita bukan menggunakan bahasa kita akan berpisah untuk selamanya, tidak. Kalau kita orang yang beriman, orang tua kita beriman, istri kita orang yang beriman dan orang yang soleh, anak kita anak yang soleh, semua keluarga kita orang yang soleh, insya Allah perpisahnya kita di dunia ini hanya untuk sementara. Kita akan berkumpul kembali di alam surga. Ini Allah yang berjanji, min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, orang tua mereka, istri mereka, anak-anak mereka akan semuanya menjadi penghuni surga. Mereka akan berkumpul di sana bersama-sama. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat akan masuk menemui mereka dari setiap pintu-pintu yang ada dalam surga. Subhanallah, ya. Jadi syarat yang keempat ini agak berat, ya. Pertama, kita harus sabar mencari ridha Allah. Yang kedua, 5 waktu kita menegakkan sholat, jangan sampai kita tertinggal, ya. Kita juga wa anfiqu mimma razaqnahum, kita banyak berinfak, bersedekah, memberi kepada orang, baik ketika kita terang-terangan dilihat orang maupun sembunyi-sembunyi. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, mereka juga mengganti, menolak kejahatan dengan kebaikan. Insya Allah dengan ini kita akan menjadi penghuni surga Aden. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita bisa berkesempatan mendapatkan tiket masuk ke dalam surga Aden.